Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dewa Ayu Finandini dengan NIM 24125310910. Di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang analisis APBD Kabupaten Badung tahun 2024. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Niketut Yunita Widianti dengan NIM akhir 1025. Yang kedua ada Igusti Ayu Widya Paramita dengan NIM akhir 1038. Lalu ada Ida Ayulan Cahyani Dewi dengan NIM akhir 1081. Pembahasan akan diawali dengan ringkasan APBD, kemudian dilanjutkan dengan analisis, lalu efektivitas pengelolaan anggaran, dan diakhiri dengan rekomendasi. Saya Finan di sini akan menjelaskan mengenai ringkasan APBD Kabupaten Badung pada tahun 2024. Yang pertama, pendapatan daerah pada tahun 2024, total pendapatan daerah Kabupaten Badung mencapai sekitar 9,59 triliun. Sumber pendapatan terbesar berasal dari pendapatan hasil daerah atau PAD sebesar 8,58 triliun. PAD ini didominasi oleh pajak daerah yang mencapai sekitar 7,84 triliun. Selain itu, terdapat pendapatan dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian terdapat pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antara daerah sebesar sekitar 1 triliun. Selain itu, terdapat lain-lain pendapat daerah yang sah, yaitu pendapatan hibah dengan sebesar 3,936 miliar. Lalu ada belanja daerah. Selanjutnya, total belanja daerah pada tahun 2024 sebesar 9,64 triliun. Belanja ini terdiri dari belanja operasi sebesar 5,87 triliun yang digunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, subsidi, serta bantuan sosial. Belanja modal sebesar 2,11 triliun yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan aset daerah seperti tanah, gedung, jalan, jaringan, irigasi, dan peralatan. Lalu ada belanja tidak terduga dengan sebesar sekitar 72 miliar, belanja transfer sebesar 1,59 triliun yang meliputi bagi hasil dan bantuan keuangan. Lalu ada pembiayaan daerah. Pada bagian pembiayaan daerah terdapat penerima pembiayaan sebesar 101,89 miliar yang berasal dari SLIPA tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar 50 miliar digunakan untuk penyertaan modal daerah. Dengan demikian diperoleh pembiayaan neto sebesar 51,89 miliar. Maka dari itu, dari ringkasan APBD ini dapat dilihat bahwa total pendapatan daerah Kabupaten Badung sebesar 9,59 triliun, sedangkan total belanja daerah sebesar 9,64 triliun. Hasil ini menyebabkan defisit anggaran sebesar 51,89 miliar. Namun, defisit tersebut dapat ditutupi melalui pembiayaan neto dengan jumlah yang sama, sehingga SLIPA tahun berkenang menjadi nol. Demikian penjelasan singkat mengenai ringkasan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2024. Nah, seperti teman-teman ketahui, sebelumnya rekan saya telah membahas ringkasan APBD Kabupaten Badung pada tahun 2024. Nah, kali ini saya yang akan menganalisis anggaran belanja daerah Kabupaten Badung pada tahun 2024. Anggaran belanja daerah Kabupaten Badung itu terdapat 4 rincian belanja. Yang pertama itu ada belanja operasi, itu sebesar 5,87 triliun. Yang kedua itu ada belanja modal sebesar 2,11 triliun. Yang ketiga itu ada belanja tidak terduga sebesar 72 miliar. Dan yang terakhir ada belanja transfer itu sebesar 1,59 triliun. Yang artinya belanja operasi adalah jumlah anggaran yang paling besar pada belanja daerah, yakni 5,87 triliun. Sementara belanja modal masih lebih rendah daripada belanja transfer. Mengapa belanja operasi itu lebih besar?
terdapat belanja pegawai itu sejumlah 2,45 triliun, disusul belanja barang dan jasa 1,93 triliun, belanja hibah sebesar 1,48 triliun, dan bantuan sosial sebanyak 1,13 triliun, menunjukkan proporsi belanja pegawai yang sebesar 2,45 triliun digunakan untuk membayar gaji, tunjangan, dan honor pegawai pemerintah daerah. Belanja modal menunjukkan komitmen pembangunan infrastruktur yang cukup signifikan. Prioritas utamanya adalah belanja jalan, jaringan, dan irigasi. Anggarannya sebesar 821 miliar. Belanja transfer sebesar 1,59 triliun terbagi atas hasil ke desa ataupun kecamatan sebesar 894 miliar dan bantuan keuangan sebesar 698 miliar. Uang ini tidak dikelola secara langsung oleh pemerintah kabupaten, melainkan diturunkan ke tingkat yang lebih dekat dengan warga, yaitu pemerintah desa dan kecamatan, agar mereka memiliki dana sendiri untuk menjalankan kegiatan dan melayani masyarakat di wilayah masing-masing. Untuk biaya tidak terduganya itu hanya 72 miliar, berfungsi sebagai cadangan ketika keadaan sedang darurat. Di sini saya akan menjelaskan efektivitas APBD Kabupaten Badung di tahun 2024. Yang pertama itu menurunnya laju pertumbuhan ekonomi. Jadi di tahun 2024 tercatat 5,94%. Nah, ini mengalami penurunan karena di tahun 2023 itu angkanya di 11,29%. Penurunan persentase ini bukan mengindikasikan kemunduran, namun bentuk normalisasi ekonomi. Jadi pertumbuhan pada tahun 2023 itu sangat tinggi karena merupakan fase pemulihan drastis pasca pandemi COVID-19. Sedangkan di tahun 2024 itu adalah masa di mana sudah mulai tenang, damai. Jadi ekonomi sudah mulai stabil pada level yang lebih wajar. Meskipun angka pertumbuhannya melambat, produk domestik regional bruto atau PDRB secara nominal tetap meningkat signifikan, menunjukkan volume ekonomi daerah yang terus membesar. Yang kedua, adanya kemandirian fiskal melalui PAD Kabupaten Badung. Jadi Kabupaten Badung menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang sangat tinggi, di mana PAD menyumbang porsi yang sangat dominan terhadap total pendapatan daerah. Pulihnya sektor wisata memberikan dampak multiplier terhadap penerimaan pajak daerah, seperti pajak barang dan jasa tertentu di perhotelan, makanan dan minuman, serta kesenian dan hiburan. Upaya ekstensifikasi seperti penambahan wajib pajak parkir baru di toko-toko berjejaring atau peningkatan efektivitas pemungutan pajak melalui integrasi sistem informasi. Namun, hal ini juga mengalami kendala pada beberapa jenis pajak seperti pajak reklame kain yang realisasinya rendah karena kurangnya sosialisasi peraturan terbaru yang diterapkan oleh Kabupaten Badung. Yang ketiga itu, kami menemukan adanya mandatory spending di bidang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Badung ini secara konsisten mengalokasikan lebih dari 20% dari total belanja untuk fungsi pendidikan sesuai dengan mandat undang-undang. Angka pastinya itu di 20,09%. Alokasi ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan. Namun pada nyatanya di lapangan masih terdapat kendala seperti ketidaksesuaian antar alokasi anggaran dengan kebutuhan real sekolah serta kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik. Pemerintah melakukan manajemen pendidikan melalui pemanfaatan teknologi dan informasi serta penguatan reformasi birokrasi di sektor pelayanan publik di bidang pendidikan. Yang terakhir itu transformasi sektor pariwisata. Jadi sektor pariwisata di Kabupaten Badung itu didominasi di transportasi dan pergudangan, yang menjadi salah satu mesin pertumbuhan tercepat dengan nilai PDRB yang meningkat hampir 2 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Bisa dilihat di grafik yang ada di PowerPoint. Di sana di tahun 2024 bidang transportasi dan perdagangan itu menyentuh 21 miliar 360 juta 511 ribu. Sedangkan penyediaan akomodasi dan makanan minuman itu hampir menyentuh 20 juta. Yang dapat kami simpulkan dari apakah APBD Kabupaten Badung ini efektif atau tidak, kami melihat bahwa efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan publik. Namun, perlu diperbaiki dalam hal-hal akurasi seperti penetapan target pendapatan agar tidak terjadi selisih yang terlalu besar antara rencana dan realisasi. Ringkasan keuangan Kabupaten Badung tahun 2024 juga menunjukkan belanja operasional pemerintah itu berat sebelah dengan pembangunan fisik. Misalnya belanja operasi itu menyentuh 60,87% dari total belanja, sedangkan belanja modal hanya 21,86% dari total belanja. Hal ini mengakibatkan defisit anggaran walaupun dapat ditutup dengan SILPA pada tahun sebelumnya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Rekomendasi optimalisasi belanja yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Badung diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efektivitas belanja melalui evaluasi belanja rutin pemerintah. Pemerintah Kabupaten Badung perlu melakukan evaluasi terhadap belanja pegawai, barang, dan jasa agar lebih efisien sehingga ruang fiskal dapat dialihkan untuk program pembangunan yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Yang kedua, mengoptimalkan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur strategis. Alokasi belanja modal yang mencapai 2,10 triliun perlu diarahkan pada pembangunan yang lebih memberikan manfaat jangka panjang. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan belanja daerah terhadap sektor pariwisata dengan memperkuat sektor ekonomi produktif lainnya. Dengan PAD yang didominasi oleh pajak daerah sebesar 7,84 triliun, pemerintah Kabupaten Badung perlu mengalokasikan belanja untuk pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, pertanian, dan sektor lokal lainnya. Dan yang terakhir, memperkuat pengendalian anggaran untuk mengatasi defisit daerah. Adanya defisit sekitar 51,8 miliar menunjukkan perlunya penguatan perencanaan anggaran melalui prioritas program pengurangan kegiatan yang kurang produktif serta penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengeluaran daerah. Demikian penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2024. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf dan Om Santi Santi.